10 tahun lagi dari tahun sekarang, Indonesia dikuasai Cina. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Di kesempatan kali ini, di video kali ini, kembali lagi kita akan mendengarkan pesan penting yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni di bulan April ini ya. Katanya, Bapak Dotoni ini berbicara katanya 10 tahun ke depan Indonesia bakal dikuasai Cina. Untuk mendengarkan detailnya seperti apa, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kami juga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik. Terima kasih kalau sampai hari ini Bapak, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa beraktivitas. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Kami manusia yang sering kali berbuat dosa, ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, kiranya Kau berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berkati kami semua yang akan mendengarkan. Haleluya. Amin. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa berkembang, bermanfaat dan tentunya menjadi berkat untuk orang banyak. Baiklah sahabat Terang Kemuliaan, kita akan langsung saja mendengarkan pesan penting, firman dan pesan penting yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Saudara, banyak orang sekarang nanya saya, Pak, Bapak kan yang mengatakan Gibran Capres dari tahun 2021 dan terjadi. Nah, tahun depan bakal terjadi apa? Nah, sekarang tak beritahu sejarahnya. Tahun 1997, tahun berapa saudara? Berapa tahun yang lalu saudara? Coba dihitung, berapa tahun yang lalu saudara? Berapa tahun yang lalu saudara? Hah? Berapa? Ya hitungan dewe lah. Saya lulus sekolah Alkitab tahun 96, lulus ranking 4, murid tinggal 4. Dan waktu itu, tahun 97 saya ngalami kecelakaan. Nabrak truk. Dan roh saya dibawa ke surga. Di situ ditunjukkan masa yang akan datang. Total semua itu sampai tahun 2035. Dan saya tahu masa saya juga sebentar lagi. Artinya saya belum mati. Tenang aja. Saya 2 tahun lagi sudah tidak terkenal. Ini jadi pertanyaan, Michael masih ngundang saya khotbah enggak? Nah itu aja. Karena 2 tahun lagi saya sudah tidak terkenal. Dan saya tahu itu. Karena saya tugas adalah menyampaikan pesan, messenger aja. Saya bukan nabi dan bukan pendeta. Bukan orang hebat. Saya hanya penyampaian pada pesan. Dan masa saya untuk terkenal hanya 2 tahun lagi. Dari tahun sekarang. Dan saya sudah siap. Karena itu sudah ditunjukkan kepada saya apa yang akan terjadi. Kalau kita siap naik, harus siap turun. Betul? Kak Michael ini, dia tidak mau naik, maunya turun berat badan. Dia tidak mau naik berat badan, turun. Nah, tahun 1997, saya ditunjukkan masa yang akan datang. Bahkan istri saya siapa, modelnya rambutnya seperti ini, calon istri kan jadi istri saya. Dan saya ketemu anak saya sendiri, anak pertama, Felicia, ditunjukkan, perempuan. Di situ ditunjukkan masa-masa akan datang. Sampai 2035. Di situ saya melihat wajah-wajah, saudara. Masa yang akan datang. Dan bagaimana Indonesia akan terjadi sesuatu. Kelihatan semua di situ. Saya disuruh kebalik lagi, hidup lagi. Yang jadi pertanyaan,
siapa yang percaya untuk saya menyampaikan pesan itu? Karena saya orang desa, siapa yang percaya? Karena zaman itu yang terkenal adalah Pendeta Alex Abraham Tasunapura, Niko, dan Timotius Arifin. 3 ini. Sedangkan saya, sekolah Alkitab aja lulus karena anugerah. Siapa yang mau tahu? Dan tidak kenal. Tapi di dalam suara itu dikatakan, jutaan manusia akan mendengar. Yang jadi pertanyaan waktu itu, gimana jutaan bisa mendengar? Wong saya aja pertama kali khotbah yang datang 2 orang. 1 gila, 1 normal. Saya khotbah, dia ikut khotbah. Jadi untuk bisa menyampaikan pesan untuk jutaan manusia itu gimana caranya? Dan zaman itu tahun 1997. Orang makan KFC, Kentucky Fried Chicken, itu orang kaya. Betul? 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 Dan zaman itu Aqua diketawain. Air Rock dijual. Betul enggak? Betul? Nah, yang ketiga, zaman handphone pertama kayak Nokia, kan besar-besar semua. Dan kalau kita ngomong telepon gini, halo, biar kelihatan. Dan itu tuh ngelempar mangga jatuh. Besar-besar. Ya kan? Nah, ini jadi pertanyaan, siapa yang akan mendengar pesan itu? Saya memikirkan hanya saya nanti akan khotbah 1.000 orang. Sampai mati pun tidak akan kesampaian. Harus berapa puluh ribu gereja. Waktu itu saya tidak kepikir apapun. Saya rasa nih, Tuhan ngomong ini benar apa enggak ya? Jutaan manusia akan mendengar pesan itu. Saya rasa enggak mungkin. Itu hal yang enggak mungkin gitu loh. Akhirnya saya lupain aja. Tahun 2001 ini. 2001. Tiba-tiba datang ajudan Megawati, ajudan presiden. Namanya Kolonel Edi Wibowo. Waktu itu dia ngomong ada kena kuasa gelap macam-macam gitu. Ilmu membunuh jarak jauh. Waktu itu kolonel ini ngomong saya tanya sama dia, Bapak namanya siapa? Saya Edi Wibowo, anak Sarwo Edi Wibowo. Langsung saya ingat bahwa nanti 2004 presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono, istrinya namanya Ani Yudho. Langsung sama gini. Dan waktu itu SBY masih jadi Menko Polhukam. Secara manusia untuk melawan penguasa itu tidak bisa. Presidennya Megawati. Betul? Betul? Presidennya adalah Megawati. Tidak bisa ngelawan, dia menteri Menko Polhukam. Tapi dalam penglihatan itu jelas sekali presidennya ini Susilo Bambang Yudhoyono, menantu Sarwo Edi Wibowo. Saya ngomong 2001, itu 2001. Pak Edi, ada suatu wangsit. Nah, kalau orang bukan Kristen, wangsit langsung gini loh. Beda kalau orang Kristen, nubuatan. Kalau orang bukan Kristen, nubuatan. Apa itu? Apa maksudnya? Nanti 2004 presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono, kakak iparmu. Dan pasti terjadi. Dia ngomong apa? Tidak percaya. Tidak mungkin. Tidak mungkin Pak Daud. Tidak mungkin. Kenapa? Karena presiden waktu itu Megawati. Kakak saya menteri. Ngelawan penguasa. Tidak mungkin. Saya ngomong, yang maha kuasa. Tahun 1997 saya mendapat penglihatan. Kakakmu jadi presiden. Pak Daud, ucapan Bapak ini saya sampaikan kakak saya, Mbak Ani, Pak,
Karena Pak Daud adalah manusia satu-satunya di muka bumi yang berkata kakakku pasti jadi presiden di 2004. Sampaikan 2004 menjadi presiden SBY. 2004. Makanya saya terpilih di antara 200 juta manusia menjadi pengawal presiden. Dan saya satu-satunya sipil, bukan dari militer, yang dipercaya mengawal presiden secara rahasia. Dan itu tim khusus dipilih dari pasukan-pasukan elitnya elit sebagai pengawal presiden secara rahasia dan senyap. Kenapa? Karena 2001 saya berkata, kakakmu lah yang jadi presiden. Setelah itu 2009 waktu itu Edi Wibowo jadi Danjen Kopassus. Pak Daud katanya mendapat suatu wangsit dari Yang Maha Kuasa. Buktinya kakak saya jadi presiden. Nah, saya ingin wangsitnya itu tolong diberitahu semua A sampai Z. Apa yang akan terjadi sampai 2035 untuk Indonesia. Ini penting sekali ya. Pak Edi percaya. Pak Edi, kalau Pak Edi percaya, saya akan sampaikan semuanya. Oke. Tapi Pak Daud harus sesuai logika juga. One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, semua akan saya panggil ke sini. Jadi yang profesor-profesor, doktor, kaburator yang mengkilap, wah, udah kinclong, itu dari Polhukam, politik hukum HAM. Setelah itu dari One Team Press, Dewan Presiden, sekretaris Dewan Penasihat Presiden, pokoknya semua yang ahli ekonomi, makro, mikro, ekonomi, semua dipanggil. Itu di Cikias. Yang tidak hadir waktu itu hanya Sekwan Penasihat Presiden aja. Tapi One Team Press lain semua datang. Ditemui Pak Edi, mereka dengerin. Coba sampaikan. Semua data akan dibuka semua. Supaya kita tahu yang akan terjadi untuk negara kita, masuk akal enggak? Anginnya akan datang 18-19. Badainya akan datang 2020. Ekonomi akan berhenti seluruh Indonesia. Setitik terang datang di 2023. Dan 2025 kita semua akan mengalami resesi ekonomi. Sampai 2026. Dan 2027 terjadi pergerakan ekonomi. Dan Indonesia pulih sampai 2035. Tahun berapa Dara? 2035. Terusan apa pesannya? Pertama, berkebun. Itu di 2009. Berkebun. Kedua, beli tanah. Sekitar pinggir kota, 2 mobil lewat. Itu sebelum tol jadi loh Dara. Di 2009. Karena terjadi perluasan di situ. Pinggir-pinggir jalan. 2 mobil lewat, pinggir kota. Terusan berkebun. Berarti akan terjadi krisis pangan di sini. Dia bilang gitu. Berarti akan terjadi krisis apa? Krisis apa? Pangan di sini. Selanjutnya setelah berkebun ada lagi. Apalagi Pak Edi? Yang mau tanyakan. Ini Pak Edi. Berkebun dan yang ketiga menyimpan emas dan dolar. Karena harga emas akan naik. Itu 2009. Dan dolar akan naik. Kaget ya? Dolar akan naik. Oke. Coba sekarang One Team Press stop dulu Daud. Buka data semua, obligasi, sun, utang negara semua. Semua di logika semua, dikalkulasi semua. Saya mau tahu. Nah itu perintah adiknya Ibu Ani Yudhoyono, langsung dibuka semua ada. Langsung ngomong, Jenderal, nanti di 2021 utang negara kita akan tembus 5.000 triliun. Dan dolar akan tembus 14.000. Datanya ini Jenderal, itu 2009. Ini masuk akal katanya.
akan terjadi pergerakan ekonomi seperti ini. Masuk akal. Ketiga, dan nanti akan ada 10 tahun ke depan tuh Cina akan menguasai Indonesia. Itu kapan? Saya beritahu udah. Nah setelah itu tunjukkan semua. 2000 dan yang keempat, jangan utang bank waktu itu tahun 2025 dan 2026. Karena kondisi ekonomi akan seperti ini sampai 2026. Terutama KPR, utang bank, jangan. Kalau yang utang segera lunasi. Kalau enggak bisa bayar utang gimana? Jangan nambah lagi. Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun berapa Dara? 2026. Ngomong sebelahnya, hati-hati gesek kartu kredit. Siapa yang setuju angkat tangan Dara? Nah, setelah itu, jenderal gini. Oke, apalagi Pak Daud? Ini nih, jenderal. Pak Daud, ini perintah saya. Tidak boleh memberitahu siapapun sampai SBY tidak jadi presiden lagi turun. Boleh kamu beritakan. Karena kamu rank 1 nanti bocor repot mana-mana ini. Bisa gaduh. Itu tak simpen. 2015 saya sampaikan pesan itu. Badai akan datang 2020. Ekonomi akan berhenti seluruh Indonesia. Semua orang tidak percaya. Justru mengatakan saya gila. Gitu dah. Tidak percaya semua. 2019 Pak Gilbert cerita sendiri sama Michael. Pendeta-pendeta datang mau mencat saya. Waktu itu tidak bisa mencat saya. Karena saya bukan pendeta. Mereka bingung. Saya bukan pendeta, bukan penginjil gereja. Jadi bingung dah. Januari 2020. Mereka datang ke Gilbert. Daud yang bikin resah gini. Gilbert ngomong, ini kan baru Januari 2020. Kita tunggu 2020 Desember. Januari, Februari, Maret, April. Corona. Betul? 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 Badai datang. Nah waktu itu yang jadi pertanyaan satu. Bagaimana menyampaikan pesan kejutaan manusia? Tiba-tiba saya sama Michael, karena saya tidak ada kerjaan, dia juga nganggur tidak ada kerjaan. Karena apa? Kan tidak boleh kebaktian. Dan yang sakti orang batuk, bubar. Betul? 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 Tidak boleh kebaktian, tidak boleh saling kumpul. Betul? Dan saya di kebun, kan berkebun. Michael ngomong, yuk Padut. Dan lu udah tahu, saya itu kira-kira hampir 2 tahun, saya pelayanan di GSJS, ini saksi hidup ya. Saya tidak terima persembahan apapun loh. Coba Michael angkat tangan, betul enggak Michael? Kenapa? Lah gereja bokek, saya juga bokek. Tidak ada pemasukan. Jemaat datang aja banyak yang pelit, apalagi tidak datang. Kan gitu. Tapi jemaat di sini murah hati ya. Kan gitu. Michael, kamu udah usah mikir saya nginep. Saya enggak pernah minta penginapan Michael, tanya aja. Penginapan hotel, jemput harus gini. Enggak. Kenapa? Saya tahu. Gereja kondisi bokek. Saya juga bokek. Semua sesama orang bokek enggak boleh mendahuluin gitu. Duitnya habis-habisan. Dan apa yang terjadi? 5 orang, 10 orang. Dan jemaat GSJS belum sebanyak ini. Tahu enggak? Pikiran Tuhan bukan pikiran manusia. Saya salah mengira. Enggak taunya pesan itu lewat apa? Online. Yang waktu 97 saya enggak tahu bagaimana cara, apakah saya harus ngomong ke satu-satu orang pesan itu. Kan bingung gimana. Betul? 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 2021, bulan Mei. Ini bulan Mei. Saya lihat malaikat mau turun dari surga. Jakarta ke Surabaya. Ini saksinya Michael di online. Banyak orang ngetawain, mana malaikat mautnya? Kan itu dah. Betul? Begitu Juni, Juli, Delta. Betul? Setiap 5 menit banyak yang mati. Wah, tambah yang mau lihat banyak banget.
banyak yang nelpon saya. Pak Daud, malaikat mautnya di mana? Di atap rumahmu. Pesan itu langsung sama seluruh Indonesia. Sampai luar negeri. Dan sekarang yang mendengar 10 juta lebih manusia. Artinya apa? Bahwa kalau Tuhan itu memberi pesan, kita tidak usah mikir gimana caranya. Dan 2021 di Pondok Indah, di rumahnya Jenderal Muldoko. Saya nyebut nama, silakan cek orangnya masih hidup. Kenapa? Karena saya yang ngomong. Di depannya dia ada ajudan, saksi ada semua. Saya ngomong sama Muldoko. Cawapres terkuat adalah Gibran Raka Buming Raka. Wapresnya dia, itu kuncinya. Ngomong, nggak mungkin. Undang-undang kan harus tidak bisa di bawah 40. Karena di 1997 saya mendapat penglihatan nanti keputusan MK minimal adalah pejabat publik. Orang punya KTP, apakah harus usia 17 tahun? Kalau usia 15 tahun punya anak, memang anaknya tidak punya kakak sama KTP. Ini yang terjadi seperti ini. Tidak percaya. Itu tahun 2021. Langsung saya di kantor Kementerian Pertahanan. Jejak detail ada semua. Saya satu-satunya orang pertama kali mengatakan Gibran. Se-Indonesia, tahu semua. Nah waktu itu saya ngomong sama Leni Kerupan, Maijen Jenny Kerupan, tangan kanan Prabowo, satelliting Prabowo, satelliting SBY. Kalau tidak percaya tanya dia sendiri. Kenal saya 20 tahun. Glenn, dengerin gua. Saya ngomong, ada apa Pak Daud? Nah, nanti wapresnya Gibran, bilang gitu. Itu di kantor Kementerian Pertahanan. Mungkin mas, karena Ibu Mega minta capresnya Puan, wapresnya adalah Prabowo. 100% gagal, bilang gitu. Yakin gagal? Pasti gagal. Nanti kunci kemenangan karena saya di surga, saya ngelihat wapresnya, cawapresnya itu Gibran yang menang di Pilpres nanti. Pasti saya bilang gitu. Oke saya sampaikan mas, pertemuan sampai berapa kali, enggak percaya. Saya ngomong pasti Glenn, pasti saya bilang gitu. Aku enggak salah lihat, saya bilang gitu. Karena di surga itu enggak mungkin salah lihat, saya bilang gitu. Udah. Saya ngomong nanti jawaban MK minimal pejabat publik. Kenapa? Karena di surga saya sudah ngelihat. Setelah itu, 2023, 2024, keputusan MK-nya kok sama dengan kata-katanya Daud. Nah, apa yang terjadi? Langsung apa? Daud, dalam penglihatanmu 1 atau 2 putaran itu tidak dapat penglihatan. Saya aja beritahu Pilpresnya yang menang Prabowo Gibran, udah pasti. Tapi aku tidak mungkin ngomong di publik 100% yang menang Prabowo Gibran. Bisa kena undang-undang Bawaslu, masuk penjara saya. Makanya di YouTube semua 95% cawapresnya Gibran terkuat. Supaya saya aman tidak masuk penjara. Udah. Namanya cipta kondisi. Sudah lihat aja semua cawapres terkuat Gibran 95%. Itu 2022. Nah setelah itu Prabowo Gibran menang. Ditelepon lagi saya. Di lantai enggak dapat penglihatan di situ. Karena saya hanya dikasih tahu Pilpres yang menang Prabowo Gibran. Ya pasti dilantik lah doa saya. Nah setelah itu apa yang terjadi di 2002 10 tahun lagi. 10 tahun lagi dari tahun sekarang. Katakan sama sebenarnya 10 tahun lagi. Dari sekarang. Indonesia dikuasai Cina. Ekonominya. Yang berhubungan dengan apa? Pertama, IT. 2, otomotif.
3. Ini penting saudara. Otomotif. 3. Metal. 4. Mesin. 5. Tekstil. Semua itu akan dikuasai Cina 10 tahun ke depan. Seluruh Indonesia yang bisa bertahan menghadapi itu gimana? Hanya ada 4. Nah ini penting untuk generasi muda sekarang. Yang pertama, pertanian perkebunan. Apa saudara? Apa saudara? Apa? Pertanian perkebunan. Jam berapa ini? Oh iya. Oke. Pertanian adalah apa saudara? Kedua, perikanan dan peternakan. Apa saudara? Peternakan. Dan yang ketiga, ini saudara, kuliner. Makan. Ciak. Itu yang bertah. Dan keempat, ini berita yang baik. Properti tanah. Itu yang paling aman. Karena akan dibatasi hak kepemilikan tanah asing. Tidak bisa sembarangan. Ini yang aman. Dari semua generasi kita siapkan 4 ini. Dan yang berikutnya, ini yang penting juga. 5 tahun ke depan sampai 10 tahun lagi. Semua kembali ke manual. Kembali kemana? Mall-mall dan ruko-ruko kayak dulu lagi. Sekarang banyak online. Kenapa? Karena 5 tahun lagi titik jenuh. Pesennya sepasang sepatu. Dikirim kanan semua. Itu oke. Jadi udah waktunya jamnya. Mari kita berdoa. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Namamu dimuliakan Tuhan dan kuasa Elohim bekerja. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh setan, roh jahat keluar. Dan kuasa Yesus bekerja hidup kami, lindungi kami semua Tuhan. Dalam kuasa perlindungan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Percayakan, amin. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni ya. Terutama yang tentang katanya yang saya penasaran itu yang 10 tahun lagi katanya Indonesia bakal dikuasai oleh Cina. Baiklah sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video yang bisa saya sharingkan untuk kalian semua tentang pesan yang disampaikan di bulan April ini tentunya oleh Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Dan apabila ada di antara kalian yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Yefta Ministry ataupun Tom Hayos TV melalui Classroom-nya ya. Dan mari kita doakan bersama-sama kiranya Evangelis Dotoni ini atau Pastor Dotoni ini bisa diberikan kesehatan ya. Tuhan berikan kesehatan yang luar biasa tentunya agar beliau terus dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat terang kemuliaan, jangan lupa dukung channel terang kemuliaan dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel terang kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan kita akan akhiri video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik. Terima kasih atas pesan dan firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kiranya kami bisa mencernanya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang sudah mendengarkan dan menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, kita akan bertemu lagi di lain waktu dan saya berdoa untuk kalian semua. Kiranya damai, sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.